Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi rabbi zalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala malapetaka, bala, bencana dan musibah, diberikan rezeki yang berkah, barokah dan berlimpah, bisa pergi berhaji ke Mekah dan Madinah, sisanya untuk beli sawah dan rumah, dan menjadi keluarga yang syakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata tunggal dari asrar adalah syir. Ada sebuah ayat yang menyinggung tentang syir ini, yaitu pada surah Toha ayat 7, yang artinya, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan beberapa pendapat para sahabat Nabi dan tabi'in ahli tafsir mengenai makna syir ini, yang intinya adalah sesuatu yang dirahasiakan manusia dari orang lain, dan hanya dia sendiri dan Allah yang tahu. Syir adalah semacam bersitan-bersitan di dalam hati yang terdapat pada diri manusia, yang tidak bisa diberitahukan kepada makhluk Allah yang lain, baik dengan kata, pikiran maupun tindakan. Jadi, kalau sesuatu itu bisa diberitahukan atau dipahamkan kepada orang lain, maka itu bukan syir lagi. Lalu, di manakah letaknya dari syir ini? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan ada beberapa pendapat mengenai maksud dari syir ini, di mana nanti kita bisa mengira-ngira di mana kedudukannya dalam jiwa manusia. Pertama, syir adalah latifah atau spirit yang sangat lembut yang terletak dalam hati, di mana ia menjadi perangkat lunak yang menyaksikan, mencintai, berkehendak dan mengetahui, atau yakni ruh. Kedua adalah yang bersemayam dalam ruh, kedudukannya pada ruh bagai kedudukan ruh pada tubuh. Pendapat ini yang masyhur. Kalau mau diperjelas lagi, ruh lebih lembut dan lebih terhormat daripada hati, sedangkan untuk syir lebih halus daripada ruh. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian lainnya, syir mengandung syir yang lebih dalam, yang hanya Allah yang tahu. Ketiga adalah sesuatu yang terjaga dan tersimpan sebagai rahasia antara Allah dan hambanya saja, dalam pengalaman ahwal dan maqamat seorang hamba, yakni pengalaman ruh seorang hamba dalam menjalani ihsan akan melewati fase-fase ruhani tertentu.
Sepanjang itu, syir sang hamba selalu terlibat mendapat pencapaian-pencapaian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah tersebut, bahwa cahaya itu ada dua macam. Pertama, cahaya fisik yang berupa sinar, yang tampak di mata kita yang berguna untuk menyingkap dunia fisik, menjadi terlihat oleh mata fisik manusia. Kedua, adalah cahaya makna yang berguna untuk menyingkap serta menangkap petunjuk dalam hubungan-hubungan non-fisik, sehingga diri kita mampu memahami mana yang benar dan mana yang salah, mana yang indah dan mana yang buruk. Mengakui eksistensi rohani, berimajinasi, mengerti hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan alam, dari manusia ke manusia yang lain, dan seterusnya. Cahaya makna inilah yang dimaksud dalam ungkapan beliau, bahwa cahaya yang menjadi petunjuk pada ruh, menjadi penerang yang memahamkan manusia pada eksistensi di balik sifat fisiknya. Anda dapat membukanya pada surat Az-Zumar ayat 22 dan Al-Maidah ayat 15. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sir dan hati kita yang menjadi tempat terbitnya atau sumber munculnya petunjuk dan ilham Allah pada roh setiap diri manusia. Sebab dari sanalah manusia yang beriman mampu beriman. Iman bagi sebagian orang irasional tidak dianggap benar, namun bagi sebagian lain yang beriman, iman adalah rasional dan benar. Dari sana pula manusia mau tunduk kepada Allah yang tak bisa disaksikan mata telanjang. Manusia bisa memahami hubungan dirinya dengan Allah. Manusia bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik tentang ajaran agama. Manusia mendapat hidayah. Dan lebih dari itu, manusia mampu berihsan, suatu derajat puncak setelah Islam dan iman. Tanpa hati dan syir, manusia tidak mampu seperti itu, tidak akan ada bedanya dengan binatang. Dari mana cahaya yang terbit pada hati dan syir kita itu? Ibnu Athaillah berkata, cahaya ma'rifat yang disematkan pada hati adalah berasal dari cahaya yang turun dari perbendaharaan gaib. Karena cahaya ma'rifat yang digunakan untuk menyingkap dan memahami alam non-fisik, alam makna, atau katakanlah alam gaib, maka asal cahaya itu pun dari alam gaib, alam yang dirahasiakan Allah dari alam fisik. Logisnya, cahaya fisik untuk menerangi alam fisik agar bisa disaksikan mata fisik kita. Sedangkan cahaya ma'rifat itu untuk menerangi alam makna atau gaib agar bisa disaksikan oleh mata hati atau mata batin. Apabila diri kita telah dikaruniai cahaya basyirah tersebut, di saat itulah terjadilah kasyaf, yaitu tersingkapnya pemahaman segala makna. Benarkah kasyaf itu ada? Tentu benar adanya. Contoh kecilnya, apakah kata benar itu fisik? Kalau fisik, mana wujudnya? Seperti apakah bentuknya? Kalau bukan fisik, mengapa benar dianggap ada oleh manusia? Apa yang menyebabkan benar dianggap ada? Kenapa manusia percaya bahwa benar itu ada? Dan kenapa manusia memilih benar untuk menghindari salah?
sebabnya adalah kasyaf. Hal yang non-fisik itu bisa dipahami oleh manusia, tersingkapnya kasyaf oleh manusia. Dalam Al-Quran dan hadis tentu saja sangat banyak penjelasannya, seperti wahyu yang diberikan kepada para nabi dan para rasul, sementara setelah pintu kenabian dan kerasulan telah ditutup. Bagi manusia biasa seperti kita ini disebut dengan ilham dan juga hidayah iman. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.